belum boleh ya, jadi kalian mau apa ya, nungguin selagi belum mulai karena persiapan, jadi kita kalian pada semangat gak nih? Mana semangatnya mana? Coba semangat. SMA Negeri 1 Malang. Wih, masih pada semangat ya. Mana tepuk tangannya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelas 12F7. Di sini kami akan membawakan drama berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Selamat menyaksikan.
Pada suatu masa di sebuah desa tinggallah seorang gadis baik hati bernama Bawang Putih bersama ayahnya. Ia rajin, sopan, dan selalu membantu orang lain. Namun, setelah ibunya meninggal dunia, ayah Bawang Putih menikah kembali. Sang ibu tiri membawa anak perempuannya yang bernama Bawang Merah. Sejak saat itu, hidup Bawang Putih perlahan berubah. Baiklah ayah, semoga kita dapat menjadi keluarga yang rukun ya. Namun sayangnya, seorang manis di awal. Setelah sang ayah wafat, kelakuan ibu tiri terhadap Bawang Putih berubah sepenuhnya. Baiklah ibu, akan kita kerjakan sekarang. Ngapain kalian? Cepat sana ke kayu. Kasian banget si Putih, kerjaannya mau aja disuruh-suruh sama si Merah. Iya ya, padahal dia anak paling baik di desa ini. Iya, beda banget sama si Merah, dia cantik tapi malas, sayang banget ya. Heh warga, kalau mau ngomong ke di belakang, jangan di depan gitu dong. Hari-hari Bawang Putih diisi dengan pekerjaan rumah. Sementara itu, ibu tiri dan Bawang Merah hanya bersantai dan memerintah Bawang Putih. Keesokan harinya, Bawang Putih sedang asik mencuci pakaian. Namun, suatu hal tak terduga terjadi. Aduh, itu kan selendangnya Merah. Kalau Merah dan ibu tahu, bisa habis aku. Aku harus cari selendang itu. Dengan cemas, Bawang Putih mengikuti aliran sungai, berharap kain itu tersambung di suatu tempat. Ia berjalan cukup jauh hingga tiba di sebuah desa kecil di tepi sungai. Permisi Bu, maaf sering ganggu. Saya mau tanya, tadi saya mencuci selendang merah di tepi sungai. Namun selendang itu hanyut. Apa ibu melihatnya di sekitar sini? Sepertinya tadi ada yang hanyut, tapi saya lihat tadi diambil oleh nenek tua yang tinggal di ujung desa. Hah? Nenek tua? Iya,
Baiklah kalau begitu, terima kasih ya. Setelah menyusuri hutan kecil yang ditunjukkan oleh keluarga desa, akhirnya Bawang Putih menemukan rumah beratap jerami tersebut. Permisi, Nek. Iya, Bu. Ada apa? Maaf ganggu. Saya mau tanya. Tadi saya mencuci selendang merah di tepi sungai. Namun selendang itu hanyut. Kata warga di sini, nenek yang mengambilnya. Iya, Bu. Tapi nenek sudah lama tinggal sendiri. Oh, ini sudah. Oh, kamu pintar. Bisa, Nek. Mari saya bantu. Rumah nenek sudah saya bantu bersihkan ya, Nek. Lalu, bolehkah saya mengambil selendang itu? Boleh. Ini selendang merah. Dan ini ada kotak. Buka setelah kamu sampai di rumah. Karena kesabaran dan kerajinannya, Bawang Putih mendapat sesuatu yang istimewa. Cek. Hah? Ini perhiasan beneran? Ini nggak mungkin. Putih, dapat dari mana kamu perhiasan itu? Sini perhiasannya buat aku. Jangan, ini punya aku. Ini. Enggak, ini. Putih, kamu dapat dari mana perhiasan itu? Aku hanya membantu nenek tua di sungai.
pergi mencari nenek ajaib. Namun tidak seperti bawang putih, dia pergi dengan yang berbeda. Kemudian bawang merah pun menyusuri sungai menuju rumah kecil beratap jerami. Tujuannya hanya satu, mendapatkan harta tanpa mau bersusah payah. Nenek! Nenek keluar! Ada apa, Cuk? Aku dengar kamu memberikan kotak perhiasan kepada adikku. Aku juga mau. Tapi boy, bantu nenek bersihkan rumah. Males banget. Aku mau kotak perhiasan ini sekarang juga. Bawang merah langsung pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Dan sesampainya di rumah, dengan senyum yang lebar dan semangat penasaran, bawang merah membuka kotak tersebut. Pasti isinya kotak perhiasan. Buka kotak. Hah? Apa itu? Gimana sih kamu? Ih, itu apa? Aku isinya kotak perhiasan sih. Aku juga malu ibu kalau isinya kotak perhiasan. Karena sifatnya yang malas dan serakah, bawang merah tidak mendapatkan apa-apa, bahkan malah mendapatkan pelajaran. Beberapa waktu setelah kejadian itu, kerajaan mengadakan perjalanan keliling desa. Sang pangeran tengah mencari seorang gadis yang tulus hati dan rajin untuk dijadikan pendamping hidupnya. Desa tempat tinggal bawang putih menjadi salah satu tujuan pangeran. Pangeran datang bersama pamannya. Ia menyapa bawang merah berebut perhatian. Pangeran memperhatikan warga lain, lalu menoleh ke arah bawang putih yang sedang membantu nenek terjatuh membawa keranjang. Ngapain pangeran yang putih? Cantik kan juga aku. Ya, jangan pada bersederhana. Sedangkan aku cantik membahana. Iya, benar pangeran. Namun maaf, saya tidak berjalan seperti yang lain. Oh, tidak pangeran. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Apakah pangeran sudah yakin dengan pilihan pangeran? Baiklah kalau begitu, saya bersedia. Bukan karena wajah, bukan pula karena pakaian mewah, tapi karena kebaikan hatinya. Bawang putih akhirnya dipilih oleh pangeran. Akhirnya, bawang putih hidup bahagia bersama pangeran. Ikan hatinya membawa berkah, sedangkan bawang merah dan ibunya menyesal. Namun semua sudah terlambat. Cerita bawang merah dan bawang putih mengajarkan kita bahwa kebaikan hati, kesabaran, dan kerendahan hati adalah kunci kebahagiaan sejati. Iri hati dan
dan keserakahan hanya akan membawa kesedihan. Jadi, marilah kita selalu berbuat baik meski kadang sulit. Ingat, kebaikan Ahli dari kelas